Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pembahasan materi bagian A tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, B. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, C. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. A. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama seluruh rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama yang baik seluruh rakyat Indonesia hingga berhasil mengusir kaum penjajah dari bumi Indonesia. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah dan menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan untuk kepentingan bersama. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terlihat dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta kehidupan umat beragama. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi dengan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini mengandung arti bahwa setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi juga nampak pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang sesuai dengan pasal ini adalah koperasi. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Hal ini terlihat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai komponen pendukung bersama TNI dan Polri sebagai kekuatan utama bekerja sama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. 4. Kerjasama antar umat beragama. Hal ini dijelaskan pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi. Anak-anak, pada bagian B ini, kita akan membahas tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka diperlukan adanya kerjasama dalam upaya memenuhi semua kebutuhannya. Jadi kerjasama itu bukan saja sebagai kewajiban, namun menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Oleh karena itu, kita harus mampu mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai, baik antar suku, agama, ras, maupun antar golongan, agar kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat terwujud. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, kita harus menghindari sikap tidak terpuji seperti berikut ini. 1. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. 2. Sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri paling benar. 3. Sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena merasa diri atau kelompoknya paling hebat sehingga tidak mau bekerja sama dengan kelompok lain. 4. Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Adapun kerjasama di berbagai bidang kehidupan memiliki banyak arti penting, diantaranya 1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. 3. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. 5. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Anak-anak, sampailah kita pada bagian C tentang mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan hidup bersama masyarakat Indonesia sejak lama yang diwariskan secara turun-temurun. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, antara lain sebagai berikut. 1. Kerjasama dalam kehidupan sekolah. Di sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Adapun cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Tentukan dan raih tujuan bersama. 2. Buatlah aturan yang disepakati bersama. 3. Tidak membuat masalah. 4. Saling percaya. 5. Saling menghargai dan memberikan penghargaan. 6. Berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. 2. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Di samping itu, sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat.
Misalnya dalam bentuk adanya program bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah atau bencana, kegiatan bazar sekolah dengan memamerkan hasil karya peserta didik termasuk karya tulis, pementasan karya seni, dan karya keterampilan pada saat hari ulang tahun kemerdekaan RI dengan melibatkan masyarakat. 3. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. 2. Menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah. 3. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara walaupun berbeda suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Kerjasama dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal kuat untuk melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menerapkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Anak-anak, demikian pembahasan materi bab 5. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat menerapkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.